Bilang dari keseluruhan tubuh itu ya berapa persen ya? Kami cuman kalau saya lihat ada lah sekitar 30 sampai 40% ada. Jadi di bagian sebelah kiri itu kena semua dari kepala sini sampai kaki sini kena sampai ini kena. Pokoknya bagian kiri itu semuanya kena. Luka bakar ya? Luka bakar ya, Pak? Luka bakar sama ininya habis dagingnya sampai tulangnya kelihatan. Ya. Saat ini kondisinya udah seperti apa, Pak? Saat ini kondisinya udah stabil, udah sadar ya di hari keempat ya. Di hari keempat dari dia habis operasi hari ini kata dokter tingkat sadarnya itu agak lebih membaik katanya seperti itu. Bisa diajak ngomong? Ada sempat nulis juga. Sempat nulis banyak yang dia sampaikan. Ya itu tulisannya ditulis sama dia pakai kertas. Karena kan di situ dia kan nggak bisa ngomong karena ada selang ventilator dan itu ventilatornya pun juga kemarin mau dibuka kata dokter tapi nggak jadi karena pertimbangan hari ini dia mau operasi lagi seperti itu. Sudah berapa kali operasi? Ini operasi yang kedua hari ini. Insya Allah operasinya jam 4 kata dokter janjiannya seperti itu. Yang pertama sekali hari ini operasinya bagian yang dibahas itu yang bagian kulit sama ini. Bagian kulitnya dulu, bagian apa yang luka kulit karena luka bakar di kulit. Iya, cuman kata dokter luka bakarnya itu parah banget gitu. Operasi yang pertama itu mungkin bagian sini di sini kan ada serpian yang mengenai tulangnya sempat hancur. Ini hancur, tulang di sini hancur, tulang yang di sini juga hancur. Nah, yang di sini sobek, di sini juga sobek. Operasi yang pertama itu bagian muka, di matanya juga pendarahan, kakinya sama tangannya. Pertama kali mendengar kabar anak dari insiden ini gimana, Pak? Hari pertama sekali saya dengar itu dari grup sekolah. Jadi wali sekolahnya dia telepon. Pada itu hari Jumat ya, hari Jumat saya tidak ada perasaan apa-apa, maksudnya kaget atau apa karena kan dia bilang itu cuman ada ledakan doang, katanya di sekolah itu ada ledakan. Saya juga nggak tahu kayak itu ternyata nyampe di sini itu bom ternyata seperti itu. Jadi sama sekali belum tahu setelah sini. Ya. Waktu kejadian dia posisinya di mana sih, Pak? Dan kena apa aja? Mungkin masih. Kalau anak saya belum cerita, cuman abangnya yang cari tahu info ke teman-temannya dia, posisinya malah ada gambarnya kok. Posisi, iya itu dekat bomnya di sini, sebelah sini. Pokoknya di samping belakang dikit sebelah kiri bomnya. Iya, ya. Ibadah sholat Jumat. Iya lagi di dalam, lagi mau sholat Jumat ya. Operasi yang awal itu hari apa, Pak? Operasi yang awal itu hari Jumat sekitar jam 4-an kalau nggak salah. Iya, jam 4. Kelas 1, kelas 10 lah. Menuliskan beberapa pesan ya, tertulis apa Pak yang disampaikan? Ada yang ditulis. Isinya ya dia juga mungkin karena dia habis operasi di hari dia pertama sampai hari ketiga itu dia menanyakan terus, Apis kenapa kok bisa ada di sini? Dan terakhir, trauma ya Pak ya? saya juga nggak tahu kalau mengalami trauma apa enggak, saya juga nggak tahu. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini, seluruh pihak kepolisian, mau Polres, mau Kapolda, mau Kapolri, saya minta diusut karena itu permintaan dari dia. Secepatnya, tapi kalau bisa ini secara terbuka, jangan tutup-tutupan gitu. Karena saya sampai sekarang ini nggak tahu perjalanan ini tuh udah sampai mana seperti itu. Karena
anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin. Seperti itu. Karena dari pihak kepolisian menduga, saya menyimpulkan dari pihak Kapolda itu menduga anak saya itu diduga seperti itu. Anak saya itu diduga oleh pihak dari Kapolda atau apa nggak, saya juga nggak tahu dia dari mana seperti apa. Iya seperti itu. Karena di hari pertama rumah saya pertama sekali itu kamarnya mau digeledah. Seperti itu. Ternyata karena saya masih ada di sini, saya tidak mengikuti dia. Ternyata dia udah ada di rumah. Seperti itu. Jadi, iya. Jadi saya sangat kecewa dengan pihak anggota kepolisian itu karena anak saya diduga. Karena anak saya ini orangnya paling tidak pernah macam-macam sama sekali. Orang sering di rumah. Hah? Saya menyimpulkan polisi itu di saat anak saya terkapar parah seperti itu, saya mau diajak ke rumah, mau periksa kamarnya dia. Seperti itu. Karena jadi korban yang paling dekat dengan... Iya, seperti itu. Jadi saya menyimpulkan ini polisi menduga anak saya seperti itu. Polisi pada hari H itu apa Pak kepada Bapak? Hah? Bilang apa ke polisi? Ya polisinya bilang, kenapa saya bertanya sama polisinya, kenapa kamar anak saya yang mau digeledah, karena titik bomnya paling dekat dari situ. Makanya saya menyimpulkan, oh berarti anak saya terduga seperti itu. Penggeledahan kan Pak? Dilakukan penggeledahan tanpa saya ada di sana. Saya masih di rumah sakit hari itu juga. Hari Jumat itu. Di rumah kebetulan ada saudara saya di rumah. Iya. Ada yang ditemukan nggak Pak dari situ? Tidak ada sama sekali karena anak ini tidak pernah macam-macam, tidak dan juga tidak pernah neko-neko. Orangnya juga orangnya gampang senyum dan gampang bergaul sama orang, dan di rumah itu dia nggak pernah kemana-mana. Orang dia selalu di rumah kok, nggak kemana-mana seperti itu. Ada yang disampaikan lagi barangkali Pak? Ya yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan dari pihak pemerintah, dia bilang dari korban ledakan bom ini ditanggung oleh pemerintah. Saya kan juga nggak tahu ya ditanggungnya itu sampai kapan. Karena ini masalah anak saya lukanya itu sangat-sangat parah dan tidak mungkin dalam kondisi 1 tahun atau bisa 2 tahun itu baru sembuh. Jadi saya berharap dari pihak pemerintah sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang menemui saya. Dari pemerintahan DKI Jakarta, dari Kapolri, dari Kapolda, tidak ada yang menemui saya, alhamdulillah buat sampai hari ini. Jadi saya ingin memastikan ini anak juga punya cita-cita, ya kan? Ini anak punya cita-cita loh. Nah jadi kedepannya kalau setelah ini dia mau jadi apa? Apa cita-citanya itu ya tenggelam gitu aja karena dia posisinya gara-gara ledakan seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada pemerintah, ya mungkin pemerintahnya salah alamat, salah sasaran yang ketemu, yang penyakit yang ringan-ringan saja, bukan seperti anak saya, seperti itu. Biaya selama ini tanggung siapa Pak? Biaya emang ditanggung oleh pemerintah. Cuman yang saya bikin kecewa, yang ditemuin bukan saya. Kenapa bukan saya? Bapak yang terparah dari semua orang. Gitu.